Oke guys, jadi pada video kali ini saya selaku ketua kelompok bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Ibnu Sina. Sebagaimana yang kita ketahui atau tidak pernah kita dengar, Ibnu Sina adalah seorang yang terkenal, terutama di dunia barat sebagai Avicenna. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir sekitar tahun 980 Masehi atau Safar 370 Hijriah di desa Afsona, tepatnya di kota Bukhara yang saat ini berada di wilayah Uzbekistan. Ayahnya bernama Abdullah bin Sina, berasal dari kota Halab dan merupakan seorang pejabat birokrasi Samanid yang pernah menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik di Bukhara. Ibunya adalah seorang keturunan Persia. Kemudian pendidikan dan kecerdasan ini. Kecerdasan Ibnu Sina sudah terlihat sejak usia dini. Pada usia 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan banyak puisi. Keluarganya kemudian menetap di Bukhara yang merupakan pusat ilmu pengetahuan. Ibnu Sina belajar berbagai ilmu termasuk fikih dan ilmu syariat, kemudian mendalami ilmu teologi dan filsafat. Beliau berguru kepada Abu Abdullah An-Naqili dan mempelajari logika. Gembarannya pada ilmu pengetahuan membuatnya dikenal sebagai sosok yang tidak suka membuang-buang waktu. Beliau memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar berbagai ilmu hingga menguasainya. Beliau menguasai ilmu kedokteran hanya dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Karir dan puncak ilmu. Karir dan puncak ilmu kedokteran, pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Pada masa dini, beliau sempat dipanggil untuk mengobati Sultan Bukhara yang sedang sakit parah dan tidak mampu disembuhkan oleh tabib istana lainnya. Di luar dugaan, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang raja sejak usia 18 tahun. Beliau sudah dikenal sebagai seorang dokter pada usia 16 tahun. Ibnu Sina telah menjadi pusat perhatian para dokter zamannya dan sering didatangi untuk berdiskusi mengenai penemuan dalam bidang kedokteran. Meskipun menonjol dalam bidang filsafat dan kedokteran, beliau menguasai banyak cabang ilmu lain-lain termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, metafisika, musik, dan puisi. Beliau mulai menulis karya-karya monumentalnya pada usia 21 tahun, diawali dengan karyanya berjudul Al-Majmu' atau Ikhtisar yang membuat berbagai ilmu pengetahuan. Sina dikenal sebagai seorang ilmuwan serbabisa atau polimatik yang sangat berpengaruh. Ia menghasilkan lebih dari 450 tulisan dan karya paling terkenalnya adalah Al-Qanun fil Al-Tib, Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang dijadikan acuan di seperti anatomi, farmakologi, dan cara diagnosis penyakit. Dalam bidang filsafat, karyanya yang berjudul Kitab Al-Shifah, Book of Healing, menguraikan pemikiran tentang metafisika, logika, dan ilmu pengetahuan. Selain sebagai penulis dan filsuf, Ibnu Sina juga bekerja sebagai tabib istana bagi beberapa pengusaha termasuk di Bukhara dan Isfahan. Ia turut memberikan sumbangan penting dalam bidang astronomi dan musik. Hidupannya pun penuh tantangan. Ia sempat dipenjara karena urusan politik, namun berhasil melarikan diri dan tetap melanjutkan karya-karyanya. Sekian, terima kasih. Ibnu Sina meninggal dunia di kota Hamadan, Persia yang sekarang disebut dengan Iran pada tahun 428 Hijriah atau 1307 Masehi dalam usia sekitar 57 tahun atau 54 tahun. Beliau wafat karena terserang penyakit
khusus besar. Ibnu Sina sekarang dikenang sebagai salah satu cendekiawan Muslim terbesar yang memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan dan warisan yang masih relevan serta menginspirasi dunia kedokteran modern hingga saat ini. Oke, jadi relevansi antara biografi Ibnu Sina dengan ilmu manajemen adalah pada penerapan prinsip-prinsip seperti perencanaan strategis, manajemen pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia. Sekian untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.